menangis sukacita kita bersama dengan keluarga segenap sidang jemaat Tuhan. Dan pada malam hari ini kita akan masuk dalam ibadah, karena itu diharapkan kepada kita semua anak-anak untuk mempersiapkan hati dan pemikiran kita, dan kita akan masuk dalam ibadah pada malam hari ini. Kita akan memuji Tuhan melalui Mazmur 105 ayat 1 dan 2. Dan saya menjemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Mazmur 150. Mazmur 150. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Haleluya, bersyukur, puji Allah, bermazmur, puji Dia selalu terus di tempatnya yang kudus. Bergemalah cakrawala, biar kebesarannya dimaklumi semesta, mari tiup sangkakala. Haleluya, bersyukur, puji Allah, bermazmur. Haleluya, bersyukur, mazmur, puji Dia selalu terus di tempatnya yang kudus. Bergemalah cakrawala, biarlah kebesarannya. Bergemalah cakrawala, biar kebesarannya dimaklumi semesta, mari tiup sangkakala. Mainkanlah dengan merdu gambus dan kecapimu. Mainkanlah dengan merdu gambus dan kecapimu. Ambil suling dan gendang, dan menarilah senang. Ya, berdendanglah semua, tiap-tiap makhluknya yang bernafas, marilah puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa dan kita habiskan ibadah kita. Pertolongan yang kita harapkan dalam kebaktian keluarga pada malam hari ini, kiranya boleh jadi dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi, oleh Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, akan menyertai kita semua, akan menyertai ibadah kita dari awal pertengahan sampai selesainya. Amin. Silakan duduk. Bersama-sama menyampaikan mazmur pujian kita kepada Tuhan yang telah saya tentukan dari kitab Mazmur 128 ayat 1 dan ayatnya yang ke-6. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kita akan menyampaikan mazmur pujian ini secara bersama-sama. Berkat atas rumah tangga. Kita mulai nyanyian siaran. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion,
supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Kidung Jemaat 318 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiada lengkap. Berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiada. Di mana hati girang menyambutmu, di mana hati girang menyambutmu, dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu, dan taat akan firman-Nya. Berbahagia rumah yang sepakat. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga datang di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat baru. Kita akan mendasarkan seluruh kehidupan kita dan rencana-rencana kita, dan saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan, memahami firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mohon kuasa Roh Kudus Tuhan, kita berdoa. Di malam hari ini ya Tuhan, bersama dengan segenap keluarga besar, kedua saudara kekasih kami datang mengucapkan syukur kepadamu atas segala kemurahan dan kasih-Mu Tuhan, yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami. Keluarga boleh menghimpunkan kami sebagai satu persekutuan, bersama-sama mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah berkenan memberkati rencana keluarga, bahkan kedua saudara kekasih kami, yang jika tidak ada halangan ya Tuhan, besok mereka akan menerima pemberkatan nikah. Kami menyadari ya Tuhan bahwa kehidupan kami ada di dalam tangan kasih. Kami menjadikan firman-Mu sebagai dasar dalam kehidupan kami semua. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau membuka lembaran firman. Berkuasalah atas kami semua Tuhan. Urapilah kami semua. Biarlah kami dimampukan, dilayakkan untuk menerima firman kebenaran yang akan menjadi sukacita dalam kehidupan kami semua. Ya Allah Bapa di sorga, saat ini ya Tuhan
Tuhan kami semua telah siap. Karena itu, berfirmanlah kepada kami semua melalui hamba-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan yang menghidupkan itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan, dan marilah kita mendengarkan dengan penuh bijaksana. Judul perikop pembacaan kita, hidup bersama suami istri. Pada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, akhirnya, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai pakaian yang indah, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikian cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa merindukan firman Tuhan dalam kehidupannya, setia mendengarkan firman Tuhan, dan setia melakukan firman itu di dalam perjalanan kehidupannya. Sama-sama mengangkat kidung pujian kita dari Mazmur 451. Mazmur 451 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, dan ayatnya yang kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, firman Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah persekutuan kita pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama memahami firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini melalui pembacaan kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, dipersekutukan untuk membangun satu rumah tangga yang takut akan Tuhan. Tidak terlepas dari berbagai macam tantangan, tidak terlepas dari berbagai macam halangan dan rintangan. Tidak ada rencana yang berjalan dengan mulus. Selalu ada
tantangan, selalu ada rintangan. Dan sebagai umat yang percaya akan adanya kuasa Tuhan, tentunya kita meyakini bahwa apapun tantangan itu, ketika kita merencanakan perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, maka pasti Tuhan yang akan menolong kita. Itu kita aminkan secara bersama-sama. Saya kira hal inilah yang diaminkan oleh keluarga bersama dengan kedua saudara kekasih kita, Akto dan Fitri, yang jika Tuhan berkenan, besok mereka akan menerima pemberkatan nikah di rumah Tuhan yang kudus. Ketika mereka dapat mempertemukan dua keluarga besar dalam suasana sukacita ini, ketika bisa masuk dalam satu rumah tangga yang baru, semua oleh karena Tuhan yang menghendaki. Tuhan melakukan sesuatu yang baru tentunya bukanlah perkara yang mudah. Melakukan sesuatu yang baru, termasuk ketika memasuki rumah tangga yang baru, bukanlah sebuah perkara yang mudah. Ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk membangun sebuah rumah tangga, mentama misa kalangan dapo, harus kita pahami bahwa itu bukan perkara 1-2 hari. Tania sang nanglo 2 nanglo, sang bulan 2 bulan, bahkan sang tahun 2 tahun. Tapi ini adalah merupakan persoalan seumur hidup. Pemikiran yang matang, kesiapan lahir batin. Diperlukan kesiapan lahir dan batin. Tidak hanya ketika Atok mengatakan kepada Fitri, lamore koraka takawin, atau Fitri mengatakan demikian, lalu mereka katakan, ya siapa takut. Dan tentunya kesadaran akan tugas dan tanggung jawab, saling menghargai, saling memahami antara suami dan istri. Itu yang perlu dipahami. Seorang istri harus tunduk kepada suaminya, jelas dalam pembacaan kita. Artinya bahwa betul-betul menempatkan suami sebagai seorang imam dalam sebuah keluarga. Sederhana, jelas dalam pembacaan kita. Dengan demikian, seorang istri harus menjadi istri yang saleh, yang menjadi kebanggaan sang suami. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa istri yang cakap lebih berharga daripada permata. Istri yang cakap, istri yang saleh, istri yang setia lebih berharga daripada sebuah permata. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Yang sama dikasihi oleh Tuhan, saya kira bukanlah sebuah kebetulan, tapi itulah firman Tuhan yang selalu datang tepat pada waktunya. Minggu ini adalah merupakan minggu kaum bapa. Sepanjang minggu ini satu tema diperhadapkan kepada kita, ambe kilala itu pasangan pengkong, di mana secara khusus kepada kaum bapa diingatkan apa sesungguhnya yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi tanggung jawab. Lame kutana alako Akto
sebagai calon kepala keluarga, dan saya kira kita doakan mudah-mudahan cepat-cepat menjadi seorang bapak. Mutandesya morakatu apa menjadi kewajiban, tugas dan tanggung jawab. Sudah paham? Sudah tahu tidak apa yang menjadi kewajibanmu yang harus kamu lakukan? Ya, natangnya mandalan berarti sudah dikonsep dalam pemikirannya. Ya, jangan punya pemahaman bahwa kewajiban seorang suami hanya sebatas bekerja dan bekerja. Tetapi seorang suami adalah seorang imam dalam sebuah rumah tangga. Itu berarti bahwa secara keseluruhan bertanggung jawab terhadap kehidupan anggota keluarga. Bukan hanya kebutuhan jasmani, tidak hanya engkau menyediakan uang bulanan kepada istrimu, tetapi harus bertanggung jawab secara jasmani dan secara rohani. Itu saya kira yang harus dipahami. Jangan katakan, wah, saya kan sudah cari duit, urusan anak-anak ya itu urusan kamu. Suami tidak mau tahu anaknya seperti apa, loh itu kan tugasmu di rumah. Cukup saya sudah pergi bekerja dan mencari duit. Tidak seperti itu. Apapun alasannya, apapun kesibukannya, suami harus menjadi teladan, menjadi contoh bagi keluarganya. Ia bisa menjadi patuladanan dalam kehidupan rumah tangga. Harus punya kerjasama yang baik antara suami dan istri. Sebab tanpa kerjasama seindah apapun rencana kita pasti tidak akan berhasil. Fitri, lalu tandai duka, apa yang menjadi tanggung jawabmu? Jelas dalam firman Tuhan bahwa istri yang cakap adalah kebanggaan suaminya. Dalam pembacaan kita, tetapi perhiasan seorang istri adalah perhiasan batinnya, yaitu kesalehan dan kejujuran. Marajin syarakat atau marim gereja Fitri. Iya. Enak apa tuh Fitri? Saya ragu. Bagaimana dia bisa menjadi teladan? Nada itu anak nama lima gereja. Kalau Tuhan memberikan keturunan, kalau dia sendiri tidak ke gereja. Sudah berapa bulan berkenalan? Atau sudah berapa tahun? Masa yang berkas tandan? Waduh, diam dan diam. Iya. Ya bukan deh, Mas saya ngomongnya kalau baru 1 bulan 2 bulan saya kira baru bisa saling memahami. Iya. Woi, Mas saya penampuan yang hampir. Iya. Jadi dalam proses pacaran itu kita saling mengenal satu dengan yang lain sampai kita tiba pada satu keputusan kumoyatongan lebih. Akhirnya kita memilih untuk membangun satu rumah tangga Kristen yang takut akan Tuhan. Fitri, kalau misalnya atau malas ke gereja, nasihati dia, ingatkan dia, atau dalam koi mata anak pingkarun dan lain sebagainya. Ya apapun alasannya, Tuhan memberikan kekuatan kepada waktu 2 jam, 1 jam, kok tidak bisa kita berikan kepada Tuhan. Jadi kusana ini yang menjadi perenungan bagi kita semua, secara khusus bagi keluarga di sini. Bagi kedua mempelai bahwa marilah kita senantiasa mendasarkan kehidupan kita pada firman Tuhan. Sebagainya kalau kita sendiri tidak mampu untuk melakukan seumur hidup aku berseru ayat 6 kini secara bagaimana kebajikannya dapat aku balas.
Kita akan masuk dalam doa syafaat dan kita akan mendukung bersama-sama rencana kedua saudara kekasih kita Ato dan Fitri yang akan mempersiapkan dan sekitar Samarinda bahkan area dari Papua. Kita berdoa bagi mereka, mudah-mudahan mereka boleh tiba di tempat ini dengan penuh sukacita. Dan rencana orang tua kita Papa Olan yang jika Tuhan berkenan akan ke Jakarta pada tanggal 26, dan saudara kekasih Tian yang akan kembali datang Toraja. Mari kedua saudara kekasih keluarga yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami, dan Allah yang telah mengatur seluruh perjalanan kehidupan kami. Saudara kekasih kami Ato dan Fitri, bahkan sidang jemaatmu, datang membawa syukur kami kepadamu Tuhan atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang senantiasa memberkati perjalanan kehidupan kami semua. Malam hari ini ya Tuhan, di tengah-tengah akrabnya persekutuan, di tengah-tengah sukacita yang boleh kami rasakan, firman-Mu telah hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah ya Allah Bapa di surga, Roh Kudus Tuhan akan menyempurnakan firman itu di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh menyadari tugas dan tanggung jawab kami, baik kami selaku suami maupun kami selaku istri, sehingga ya Tuhan kami senantiasa dimampukan untuk bisa saling menghargai, untuk bisa saling mengasihi, untuk bisa saling menopang di dalam menjalani kehidupan ini. Saudara kekasih kami, bahkan rencana segenap keluarga yang jika Tuhan berkenan, mereka akan menyaksikan kebahagiaan dua anak yang mereka kasihi, yang akan menerima pemberkatan nikah di rumah-Mu yang kudus besok jika Tuhan menghendaki. Ya Allah Bapa di surga, kami serahkan seluruh rencana-rencana ini ke dalam tangan kasih Bapa di surga. Persekutuan kami ya Tuhan, selaku jemaat-Mu, Engkau senantiasa mempersatukan kami, bahkan secara khusus sebagai satu ikatan keluarga besar. Engkau senantiasa ya Tuhan memampukan kami untuk boleh hidup saling mengasihi, saling menolong, saling menopang. Kamu senantiasa dipuji dan dimuliakan. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, malam hari ini kami dimampukan untuk memberikan persembahan kami kepadamu. Berkenanlah Engkau ya Allah Bapa di surga memberkati persembahan kami ini, sekiranya boleh menunjang setiap pelayanan-pelayanan di jemaat di sini, demi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Terpuji nama-Mu ya Allah Bapa di surga. Dan kedamaian ya Tuhan, berikan suasana yang baik, sehingga ya Tuhan sukacita ini betul-betul menjadi sukacita yang boleh kami persembahkan hanya kepadamu saja. Bapa di surga, kehidupan kami ya Tuhan selanjutnya malam ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berkuasalah ya Tuhan atas hidup dan diri kami semua. Biarlah ya Tuhan besok pagi kami mempersiapkan diri kami untuk masuk di rumah-Mu yang kudus, mengantar kedua saudara kekasih kami. Engkau senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, sehingga pelayanan ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, sempurnakan doa kami Tuhan, sempurnakan syafaat kami, dan Engkau anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, itu tujuannya yang pertama untuk gereja Toraja Seprame Putih, dan yang kedua gereja Katolik yang di samping di belakang kita. Tolong dibantu diangkat. Kalau jatuh poin langsung sama abang saya, langsung bang mandirinya ke kang sama atau sampai baru ditujukan ke bersangkutan gereja masing-masing. Silakan keluarga. Partai Kapolda 100,000 rupiah. 100 satu kali. 100 satu kali. Ya pikir-pikir 100 satu kali. 2 kali. 2 kali. 2,5 kali. 3/4 kali, 1 titik lagi. 103/4 kali. 3 kali. Angkat tangan. Angkat tangan supaya langsung tukar bangun mandiri. 2 kali. 2,5 kali. 3/4 kali. 3 kali. Sama 100. Ya langsung bangun mandirinya ke kasam. Nanti saya kasih ke Katolik. Yang nanti gereja Toraja ada majelis, ya kasih langsung. Toraja lagi. Tadi.
Semuanya lagi kalau kirim ke gimana itu kan dari dikirim itu untuk membawa rokok, artinya dilarang merokok masuk erok atau pocok-pocok. Sabak dengki itu mantore tasara langka ngaduru ibadang memeduru nyati kuli keropos semua. Nah, lama-lama kan aku sadar.